Salam jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Beberapa hari yang lalu Pak Darmadi menyampaikan tentang renungan firman Tuhan mengenai integritas yang adalah bagian dari hidup kudus. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi renungan firman Tuhan mengenai tunduk dan taat pada otoritas yang terambil di dalam 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Salah satu syarat untuk menjadi murid Kristus yang sejati adalah memiliki penundukan diri kepada otoritas rohani. Di dalam gereja ada banyak orang yang tanpa sadar sulit menundukkan diri kepada otoritas. Bahkan ada yang akhirnya sampai menghasut orang percaya sehingga terjadi perpecahan di dalam tubuh Kristus. Penyebab utama seseorang tidak tunduk kepada otoritas karena egonya yang tinggi, merasa diri lebih baik, lebih hebat, lebih mampu dari pemimpinnya. Dalam Ibrani 13 ayat 17, firman Tuhan berkata, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Rasul Paulus memberikan nasihat kepada jemaat Ibrani untuk memberi diri tunduk kepada otoritas rohani. Kata taatilah dalam ayat ini dalam teks aslinya memiliki pengertian menyesuaikan, mengalah, menaati. Sedangkan kata tunduklah berarti tunduk kepada otoritas. Paulus ingin agar jemaat Tuhan belajar untuk menyesuaikan, mengalah, dan mentaati otoritas yang ada di atasnya. Dari sini kita dapat belajar, kita bisa saja tidak setuju atau tidak suka dengan keputusan pemimpin. Namun, kita tidak boleh memberontak. Kita justru diajarkan untuk mengalah, menyesuaikan, dan taat. Kita percaya bahwa ketaatan kepada otoritas rohani akan membawa kita lebih bertumbuh dan menghasilkan karakter Kristus. Tuhan menghendaki setiap orang percaya memiliki roh penundukan diri, tunduk kepada Tuhan dan juga kepada pemimpin. Tidak sedikit orang Kristen yang tidak tunduk dan taat kepada pemimpin rohaninya. Mereka malah suka mengkritik, membicarakan kelemahan-kelemahan dan kekurangan, serta bahkan ada mungkin yang meremehkan pemimpinnya. Dalam Bilangan 12 ayat 1 dan 16, ayat 1 sampai 16 dikisahkan bagaimana Miriam dan Harun memberontak kepada Musa. Secara garis keluarga, Miriam adalah kakak dari Harun dan Musa, sedangkan Musa yang paling kecil. Tetapi di hadapan Tuhan, urutan otoritas adalah Musa. Jadi, Musa adalah pemegang otoritas tertinggi. Karena Miriam tidak tunduk kepada otoritas,
Miriam harus menanggung akibatnya. Ia kena kusta putih seperti salju dalam Bilangan 12 ayat 10a. Tetapi ada contoh yang lain tentang bagaimana mengenai penundukan dan ketaatan kepada otoritas yang menjadi teladan utama kita, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus adalah teladan utama dalam hal ketaatan dan penundukan diri. Dia tunduk kepada kehendak Bapa, sebagaimana yang tertulis di dalam Filipi 2 ayat 8 dan 9. Demikian firman Tuhan. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Saudara bisa bayangkan, seandainya Kristus tidak tunduk dan taat kepada kehendak Bapa, bagaimana kehidupan kita sebagai orang percaya? Saya percaya bahwa semua kita yang percaya kepada Kristus pada akhirnya akan masuk ke dalam neraka. Tetapi karena ketaatan dan penundukan diri Yesus, sehingga dia mati sampai mati di atas kayu salib untuk menggenapi rencana Tuhan, sehingga seluruh orang yang percaya kepadanya memperoleh keselamatan itu. Kita bersyukur Yesus menjadi teladan bagi kita, dan kita percaya bahwa Tuhan memampukan setiap kita, Roh Kudus memampukan setiap kita untuk selalu tunduk dan taat kepada otoritas, kepada pemimpin-pemimpin, baik di dalam gereja, di dalam perusahaan, di dalam keluarga. Karena saya percaya ketika kita tunduk dan taat kepada otoritas, hidup kita akan menjadi serupa dengan Kristus. Saya sendiri pun pernah ditanya oleh beberapa teman mengenai pemakaian helm. Ada teman yang bertanya, kok kenapa hanya di dalam perumahan, bukan di jalan raya, Bapak bisa menggunakan helm? Kan nggak perlu katanya. Tetapi bagi saya, menggunakan helm itu adalah aturan. Saya harus tunduk kepada aturan yang berlaku. Setiap orang yang mengendarai kendaraan bermotor harus menggunakan helm. Walaupun mungkin ini hal kecil, tetapi saya percaya bahwa ketika saya taat dan tunduk kepada hal-hal kecil, Tuhan akan memberikan hal-hal yang besar dalam hidup saya. Saya percaya apa yang menjadi pesan dari firman Tuhan ini akan memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati.